Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali di dalam ibadah Rabu Teduh. Saat ini kita mau mengucap syukur, mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru. Kami terima berkat Tuhan yang baru. Kami percaya Engkau menyertai dan melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam segala aktivitas kami mau terlebih dahulu Tuhan menyembah-Mu. Kami terlebih dahulu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang selalu ada untuk kami, untuk menyertai setiap langkah hidup kami. Karena kami tidak berani melangkah sendiri Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon selalu Tuhan Engkau pegang tangan kehidupan kami Tuhan, supaya kami terus ada di dalam jalan-Mu, kami boleh ada di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, Engkau yang menguasai Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami perlu Tuhan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau hampiri tata kasih karunia Tuhan, karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang selalu kita perlukan hari demi hari untuk menjalani kehidupan ini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa. Haleluya Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Benar Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Amin.
terjadi di sini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Ya Yesus terjadi di sini. Ku yakin haleluya, Kau hadir di sini. kami terlalu yakin Tuhan, Kau ada di setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kami yakin Tuhan, kemenangan itu terjadi bagi setiap pribadi kami Tuhan. Ku yakin Haleluya, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. mari kita sembah Dia. Haleluya, kami yakin Tuhan Kau hadir Tuhan. Kau hadir Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Kau tidak melepaskan pandangan-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Kau memperhatikan pribadi kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya kemenangan itu terjadi saat ini Tuhan. Dengan iman kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kuasa. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih Yesus. Haleluya, Segalanya yang kami sembah, yang kami tinggikan. amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Saudara, nyanyian ini adalah nyanyian kemenangan. Amin. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Kalau kemenangan itu sudah menjadi milik Amin. kita, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan imanmu kepada Tuhan lewat lagu ini. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji amin. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Haleluya. Tuhan, ini yang menjadi iman kami kepadamu Tuhan. Kemenangan itu sudah menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus kuatkan iman percaya kami, supaya kami boleh terus berjalan dan berjuang Tuhan. Dan Engkau yang menyertai kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan, karena kami sudah melewati setiap proses demi proses Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan sudah menjadi milik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kembali dengan kerinduan hati kami Tuhan, kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami tambah dikuatkan Tuhan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu Tuhan ingin supaya anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berkemenangan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, berbicaralah pagi hari ini bagi kami, supaya kami boleh
dibekali Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan, dengan perjuangan kami masing-masing Tuhan, dengan pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu, dan Kau kiranya akan memakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata Tuhan, sehingga kami boleh menerima itu dan mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Rabu Teduh. Dan setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan akan mengisi kehidupan kita bersama-sama. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada umat percaya yang ada di kota Roma. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan yang mengatakan pujian kemenangan kepada Tuhan. Ya, memang kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus memegang dengan kuat pengharapan kita di dalam Tuhan. Kristus telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita dan memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan kita percaya hidup kita sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan sementara kita masih ada dalam dunia ini, kita masih harus berjuang. Kita harus berjuang untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Zaman semakin maju, teknologi yang berkembang, dan sepertinya Bapak Ibu Saudara, tantangan kehidupan kita sebagai orang percaya akan semakin berat, ya. Dan itulah sebabnya Yesus juga pernah katakan bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati. Ketika Yesus dijumpai oleh orang kaya, seorang anak muda yang berkata, bagaimana cara aku bisa masuk dalam kerajaan sorga? Ternyata hukum Taurat yang sudah dia lakukan tidak cukup untuk mengantarkan dia untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus katakan lebih susah seorang yang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 19 ayat 24. Yesus katakan Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya ini bukan melakukan hal yang jahat atau tidak baik. Dia adalah seorang yang melakukan ibadah, aturan-aturan yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi hatinya melekat kepada berkat Tuhan. Yaitu ketika hidupnya menjadi kaya, dia merasa aman, dia merasa damai ketika kekayaan ada dalam hidupnya. Tetapi ketika Yesus katakan jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka hal itu merupakan hal yang impossible, hal yang tidak mungkin bagi dia. Sesuatu yang mustahil bagi dia bisa hidup tanpa harta. Dia tidak bisa hidup tanpa uang ataupun kekayaan yang adanya. Inilah yang menjadi perjuangan bagi kita Bapak Ibu. Jangan andalkan apapun dalam kehidupan kita, termasuk harta. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan juga, kalau kita berbicara tentang harta, sudah diberkati Tuhan. Kehidupannya menjadi baik, tapi hati mereka akhirnya mulai merasa jauh daripada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Mereka bisa dengan mudahnya tidak beribadah. Mereka tidak memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Mereka tidak setia dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan untuk membawa persembahan, untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, bahkan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena mereka merasa mungkin apa yang ada, mereka perlu menikmati.
Atau mungkin mereka merasa masih kurang dari berkat yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan akan menegur kita. Ya, jangan sampai kita seperti orang muda yang kaya ini, yang sekalipun dia sudah memiliki pengharapan untuk masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia tidak mampu melepaskan ikatan di dalam dunia ini. Dia masih mengandalkan apa yang ada dalam dunia ini. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Perjuangan yang bisa kita katakan berjuang atau mati. Ketika kita masih mengandalkan sesuatu dalam dunia ini, ketika hati kita lebih melekat kepada kekayaan, keuangan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan kita, maka kita mati secara rohani. Karena kita jauh daripada Tuhan. Karena kita mengutamakan yang lain daripada Tuhan, yaitu harta dan kekayaan. Mari kita berjuang bersama-sama dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan kita menjadi umat pemenang. Kita adalah umat pilihan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau sudah percaya kita umat pilihan Allah, yakinlah bahwa Tuhan memang memanggil kita bukan untuk menikmati kekayaan atau menikmati sesuatu yang baik dalam dunia ini. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Mari kita buka Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin, katakan amin. Kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani, berarti adalah kita orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kita harus lihat firman Tuhan. Kita harus sering-sering baca firman Tuhan. Supaya kita sadar siapa kita. Betapa berharganya kehidupan kita oleh karena Tuhan. Dan Tuhan sudah membuat hidup kita sedemikian rupa. Tuhan punya tujuan. Ayat selanjutnya mengatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita tidak mengandalkan apapun dalam hidup ini, maka kita nyatakan, kita ceritakan bahwa hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Waktu kita butuh sesuatu, kita berkata, kita bersaksi kepada orang-orang bahwa ketika kita terjepit, kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Ketika kita sakit, ketika kita merasakan kelemahan, kita berseru kepada Tuhan dan kita menerima pemulihan, kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Ceritakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan kalaupun Tuhan menantang bagi kita, ada yang disebut dengan janji iman, ada yang disebut dengan bagaimana kita memberi dari kekurangan. Kita tunjukkan kepada dunia dan juga tunjukkan kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu bahwa kita lebih mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin waktu kita memberi, kita tidak punya apapun juga. Tetapi kita yakin Tuhan mau kita memberi yang terbaik buat nama Tuhan. Saya memberikan tantangan iman buat Bapak Ibu Saudara. Berjuang untuk percaya. Jangan sampai mati dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membuat kita kelaparan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sekali lagi, mari berjuang. Ya, berjuang untuk kita percaya, berjuang untuk mengandalkan Tuhan, berjuang untuk memberikan yang terbaik buat nama Tuhan, berjuang untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan juga, bahwa ketika diadakan suatu kegiatan untuk pergi ke satu tempat, ya, panitia sudah mensurvei dan mendapatkan tempat yang begitu baik, bagus, pemandangan indah. Tapi memang ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Ya. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, seringkali orang mau perginya, senangnya, tapi nggak mau bayar harga. Mari berjuang. Sehingga ada pepatah mengatakan gini, nggak nyesel kalau nggak ikut. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam suatu tempat yang baik itu memang ada harga yang harus dibayar. Kita harus berjuang supaya kita nggak menyesal. Oleh sebab itu boleh kita tambahkan berjuang atau mati supaya kita nggak nyesal. Ya,
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa menutup Rabu Teduh pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk berjuang di dalam iman percaya kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya, untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami hanya untuk Tuhan, untuk percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan supaya kami menceritakan perbuatan-Mu yang besar kepada semua orang, agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini, kehidupan aktivitas di rumah, di luar rumah, pekerjaan, sekolah, kuliah, apapun yang kami lakukan, dalam berkat Tuhan kami yakin dan percaya semua menjadi baik dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.